Sekarang terjadi dua kubu, saham-saham blue chip yang biasa dengan Konglog Stock. Kita tuh harusnya tetap idealiskah dengan blue chips atau idealiskah dengan Konglog Stock? Saham Konglog Stock umumnya itu very volatile, high risk, high return. Nah, orang yang belum terbiasa dengan saham-saham bervolatilitas tinggi pasti nggak akan kuat sih jantungnya sih. Saham Konglog itu jujur itu kalau lagi kena swing bawah itu jantung kita juga aduh gila. Yang penting investasi itu kita harus nyaman. Setiap masa ada sahamnya, setiap saham ada masanya. Tema tahun ini tuh apa? Kita boleh perhatikan saham-saham. Cerita sendiri adalah tipikal orang yang beli buat dividen atau menggunakan momentum. Aku lebih suka pakai. Halo my friends, kita ketemu lagi di Tiger Talk. Dan seperti biasa, di acara Tiger Talk kita akan mengundang narasumber-narasumber yang hebat yang bisa memberikan insight buat my friends sekalian. Jadi ekspektasinya ketika nonton ini, my friends langsung dapat insight dan bisa langsung diimplementasikan. Dan seperti biasa, kita saat ini syuting per tanggal 22 Mei ya my friends, di mana marketnya ini sekarang cenderung lebih kondusif, lebih enak, transaksi pun juga lebih besar. Beberapa waktu terakhir ini asingnya juga mulai inflow. Tapi baik lagi ya, kalau kita ngomongin market selalu muncul pertanyaan. Ketika turun, jangan-jangan bisa turun lebih dalam lagi. Ketika naik kencang, jangan-jangan mau turun. Ketika marketnya nggak bergerak, ini ada masalah atau nggak dengan market ya? Jadi selalu ada pertanyaan. Nah, hari ini kita mengundang salah satu narasumber yang kalau menurut kami selalu bisa mencari opportunity nih. Jadi marketnya jelek bisa dapat kira-kira apa yang menarik. Kalau lagi marketnya bagus juga bisa lebih optimal transaksinya. Dan sudah kita hadirkan Cirita Effendis. Halo Ci. Halo Fas. Apa kabar? Baik. Makasih udah mau datang di Tiger Talk Ci. Dan seperti biasa kita akan langsung tanya sama Cirita. Baik. Nah ini buat my friends yang kalau mau tahu Cirita ini siapa sih. Kita udah pernah ngundang ya sebelumnya Ci ya. Benar. Di episode sebelumnya. Jadi kali ini kita akan mau tanya mengenai keadaan pasar nih Mbak Cirita. Wow, seru ya. Karena beberapa kali kita tuh ngundang narasumber Tiger Talk, Ci. Itu pas lagi marketnya lagi hancur kan. Oh, oke. Ya, berapa bulan ini kan marketnya emang gak kondusif kan. Jelek banget. Jadi sekarang itu agak beda lah backdropnya. Iya. Jadi saya akan mulai tanya sama Cirita. Dimulai dari pertanyaan mengenai keadaan saat ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita perhatiin kan secara makro itu udah mulai membaik lah ya kita boleh bilang. Kalau yang sebelum-sebelumnya abis libur lebaran orang dengar cerita mengenai tarif ini kan udah mulai cooling down lah. Lagi dikasih jeda. Betul, 90 hari. Dikasih 90 hari. Bahkan kalau baca dari researchnya Maybank, Indonesia salah satu negara yang memang lagi bagus lah negosiasinya. Jadi harusnya diuntungkan dari keadaan itu. Terus kita juga lihat sih likuiditas yang beberapa bulan terakhir sering banget di bawah 10 triliun. Sekarang udah double digit nih tuh ya. Memang. Regularnya. Jadi ini udah mulai rame lah. Benar. Net inflow mulai membaik juga. Ya, mulai ada confidence. Berdasarkan data year to date masih minus ya. Tapi at least beberapa hari terakhir ini udah membaik drastis lah Ci. Udah kelihatan. Betul. Terus juga kita udah dengar nih Ci. BPJS udah bilang bahwa saatnya menambah porsi ekuitas dalam beberapa tahun ke depan. Gimana kalau misalnya kita dengar institusi ini memang agak jarang ya ngomongin ekuitas ya Ci ya. Biasanya kan ke bonds ya. Benar. Dan kalau misalnya BPJS aja udah lebih pede, harusnya institusi lokal yang lain akan ngikut. Betul. Kita juga dengar juga Danantara mau jadi liquidity provider. Ya. Kalau kita ngomongnya awal-awal Januari, kita pasti kan tanya kan kira-kira dananya dari mana ya. Kan kalau sekarang kan dividen BUMN juga masuk. Jadi harusnya dananya juga udah ready. Benar. Dari sisi BI rate kemarin dipangkas. Jadi harusnya oke buat ekonomi. Ada stimulus ya. Betul, likuiditas mulai membaik. Technicalnya juga kalau kita bilang udah mulai rebound indeks aja ya. Iya, bagus. Udah jauh banget lebih bagus. Nah, buat seorang Cirita yang melihat dari sisi fundamental, ngelihat dari sisi technical juga, keadaan sekarang tuh sebenarnya my friends tuh harusnya tenang-tenang aja. Tenang aja kok, ini rally masih panjang. Atau tetap lo harus hati-hati dengan keadaan sekarang. Atau saatnya lebih agresif lagi, Ci. Oke. Mungkin kalau kita lihat indeks yang udah di kepala 7 ribuan, kalau yang kita sempat nikmatin beli dari April,
Kan tanggal 8 April kan jebolnya gila-gilaan kan. Baru kelihatan mulai membaik dari 10 April. Nah habis itu dia rally sampai sekarang. Dan banyak sekali orang bilang, ini harusnya ada profit taking nih. Ada gap di bawah, ada gap. Tapi ternyata itu malah nggak banyak koreksi. Malah market kita turun sebentar, turun sedikit naik lagi. Walaupun banyak yang bilang, ini turunnya terlalu dikit. Harusnya ada major correction. Karena dari tanggal 8 April itu sampai sekarang kita rally, nggak ada koreksi. Tapi itulah yang terjadi dengan fenomena pasar sekarang. Seperti kita lihat sekarang terjadi dua kubu. Yang kita tahu ada LQ45 atau saham-saham blue chip yang biasa dengan Konglo Stock. Ya, Konglo Stock itu memang karena banyak corporate action dan grupnya memang besar-besar ya. Jadi itu membuat daya tarik sendiri dengan market cap yang besar. Jadi ya tetap kita harus hati-hati. Tapi kita juga nggak boleh kayak terlalu takut juga karena kita bisa kawal dengan technical chart juga. Mungkin dari pagi kan ada Pak Satriawan ya yang suka memberikan guidance ya di acara kita di YouTube Maybank. Kalian juga bisa cek. Jadi itu cukup banget untuk panduan kita atau modal kita untuk trading atau swing trade dalam jangka waktu yang lebih pendek sih. Cuma kalau untuk jangka panjang baru mau masuk sekarang sih agak tinggi ya, mungkin kita boleh cicil dulu bertahap kalau untuk yang pengen jangka panjang belinya karena indeks 7.000 lebih. Berarti emang sebenarnya keadaan sekarang dibilang terlalu khawatir ya seharusnya udah tidak semengkhawatirkan beberapa bulan yang lalu. Iya. Tapi kalau langsung agresif banget untuk jangka lebih panjang mungkin agak tunggu dulu ya Ci ya. Jadi kalau seandainya ada koreksi ya itu akan lebih bagus buat entry point ya. Lebih bagus karena buat emiten itu juga secara teknikal lebih sehat, ada throwback dulu kata Mas Satrian, throwback dulu baru buat pijakan naik lagi gitu. Jadi sebenarnya koreksi itu adalah pijakan untuk naik lebih tinggi lagi. Ya biasanya begitu. Nah itu yang akan kita tunggu ya Ci. Iya. Nah tadi kita udah lihat dari keadaan yang mulai membaik ya Ci. Cuma saya mungkin mau mundur agak panjang dulu nih Ci. Kita kan kalau misalnya coba ngebedain IHSG ya 10 atau 20 tahun yang lalu lah Ci. Ya. Itu kan kita dulu sering dengar bahwa top market cap-nya kayak Astra, ya kalau banking emang udah beberapa kali lah ya. Bahkan even HM Sampurna pun juga pernah menjadi top leadernya. Consumer gitu, kayak Unilever juga dulu pernah kan ya. Tapi sekarang ini kan tadi karena Cici ngomong masalah saham konglomerasi, market cap terbesar udah nggak bisa hanya blue chips. Iya. Ada yang kita sebutnya Konglo Stock. Benar. Ya. Cuma baik lagi, ketika ini pasti my friends juga pasti salah satu yang berada di kubu itu ya. Kalau blue chips kan valuasinya murah. Kalau kan kayak gitu kan. Benar. Mereka yang value investing akan condong ke arah sana. Tapi buat mereka yang tipikalnya growth investing atau mungkin yang valuasinya mahal selama story-nya ada, benar, dan no issue dong harusnya dan kan. kenaikannya biasanya lebih menarik ya. Kalau kita misalnya beli saham yang konservatif kayak LQ45 kan pasti naiknya lebih stabil, lebih slow. Sedangkan saham-saham konglomerasi itu kan biasanya istilahnya dipicu dengan story. Nah, story itu yang akan menarik dan membuat saham itu kadang-kadang sampai arah gitu kan. Betul. Itu kadang-kadang yang disukain oleh investor retail sih kadang-kadang. Return yang sangat menarik. Berarti sebenarnya kita boleh bilang untuk melihat IHSG kita udah nggak bisa ngomong blue chips lagi ya Ci ya. Jadi boleh, tetap blue chips boleh, tapi sekarang kita juga harus bilang ada Konglo Stock juga. Karena boleh dibilang mereka akan gantian. Betul. Dan yang menarik juga adalah IHSG ketika blue chipsnya turun, apalagi saham-saham banking yang lagi turun, Konglonya yang jagain. Itu kan sebenarnya buat kita jadi lebih bagus ya. Makanya indeksnya cukup bertahan kan. Walaupun kadang-kadang kita berasa loh kok banking turun, tapi indeks nggak turun gitu loh. Karena ada saham yang ngejagain ya. Berarti menurut cerita sendiri, kalau ngeliat keadaan kayak gini, fenomena sekarang saat ini, kita tuh harusnya tetap, my friends ya, idealiskah dengan blue chips atau idealiskah dengan Konglo Stock atau ya fleksibel aja dengan keadaan sekarang? Ya kalau aku fleksibel, jadi aku nggak milih harus hanya di Konglo Stock. Kalau kadang-kadang Konglo Stock kalau lagi udah peak ya, kadang-kadang udah jenuh gitu, story udah keluar, ya pasti dia akan istirahat dulu. Nah kita boleh lirik ke saham-saham blue chip seperti contoh kemarin suku bunga itu kan memberi katalis positif untuk banking sector dan sebenarnya properti ya, cuman properti kelihatannya kemarin belum terlalu banyak yang terdampak ya. Jadi itu balik lagi juga ke risk profile daripada my friend. Kalau memang risk profile lebih low risk ya blue chip yang
Mungkin naiknya lebih steady, lebih pelan. Tapi kalau koreksi pun nggak bikin jantungan. Tapi kalau yang suka dengan tantangan biasanya kan suka saham-saham konglomerasi karena ceritanya banyak gitu. Ada yang mau IPO anak usaha, ada yang buyback dengan nilai triliunan, ada juga yang memberikan dividen dan banyak deh rumor-rumor yang sangat menarik gitu yang dimana satu itu gerak biasa saham grup itu jalan semua. Itu menarik. Jadi sebenarnya gini Ci, sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Misalnya saya adalah di posisi my friends ya. Iya. Kita terbiasa belajar, oh ya belilah perusahaan yang murah, bagian dividen. Tapi saya juga pengen mulai cobain nih saham Konglo Stock gitu. Ibaratnya mau pindah kuadran lah. Iya. Kalau menurut Cita sendiri, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya split dananya kah? Atau mungkin masuk pelan-pelan dulu kah? Atau gimana Ci menurut Cerita? Boleh istilahnya dibagi sebagian ya. Tapi pastinya kalau belum pernah main di Konglo Stock, di mana saham Konglo Stock umumnya itu very volatile, high risk high return. Jadi mungkin boleh coba dulu dengan dana yang siapa tahu dapat dividen dari banks ya kan. Ya udah buat tes dulu deh. Jadi memang dana yang udah kita siapkan kalau sampai salah posisi kita nggak terlalu stres karena memang saham Konglo itu jujur itu kalau lagi kena swing bawah itu jantung kita juga aduh gila. Waktu tanggal 8 ya, waktu tanggal 8 April itu kan hari pertama after libur lebaran panjang ya. Itu halt trading kan. Betul. Itu Konglo Stock ARB kali. Itu kalau yang punya dalam hitungan jadi dari sebelum lebaran sampai lebaran itu udah minus. Aduh udah minusnya gede-gedean. Cuman dan pada saat itu kan orang pasti akan berpikir yang pada punya posisi itu gimana ngebalikin. Contoh misalnya Dewa waktu itu sampai harga berapa? Di bawah cepet kan. Tapi dalam waktu singkat market recover dengan naiknya cepet. Nah orang yang belum terbiasa dengan saham-saham bervolatilitas tinggi pasti nggak akan kuat sih jantungnya sih. Jadi perlu bertahap. Jadi sebenarnya my friends kalau seandainya nonton episode ini terus mungkin dalam hati kecilnya iya ya portfolio saya kok tumbuhnya kok nggak kenceng gitu. Terus mau coba ambil resiko lebih besar. Sebenarnya dengan dana yang bisa kita manage lah ya Ci ya. Jadi kalau misalnya seandainya turun nggak akan mengganggu psikologis. Harusnya ya nggak apa-apa ya coba pelan-pelan. Tapi kalau emang nggak nyaman ya nggak usah gitu. Yang penting investasi itu kita harus nyaman. Kalau kita beli terus kayak resah gitu deg-degan, aduh kayak kepikiran, kita kerja juga mikirin, aduh saham gue gimana ya. Nah itu berarti lebih baik kurangin porsi di saham itu. Karena nggak harus tenang dan nyaman sih. Punya confidence di saham. Oke Ci, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ci. Iya. Kan ada pernyataan seperti ini Ci. Setiap masa ada sahamnya, setiap saham ada masanya. Iya. Kita lihatlah tiap tahun tuh suka kayak ganti-ganti lah. Rotasi. Rotasi betul. Iya. Waktu pas Rusia sama Ukraina, kita ngelihat saham-saham komoditas, apalagi yang berhubungan dengan batu bara, itu naiknya kencang banget. Benar. Terus kita juga ngerasain waktu habis COVID, bank-bank digital luar biasa. Naiknya tuh bukan yang cuma 50% loh, bener-bener berlipat-lipat beggar. Terus juga 2 tahunan terakhir ini yang paling kerasa lah Ci. Saham Konglo Stock mulai luar biasa lah benar. Kenaikannya. Pertanyaan saya simpel Ci. Menurut Cirita, tema tahun ini tuh apa? Mungkin nggak misalnya nih sama contoh ya. Kan kita lihat nih ada fenomena orang-orang lagi ngantri beli emas. Iya. Harga emas juga naik kencang. Mungkin nggak emas salah satu tema di tahun ini yang masih berlanjut sampai akhir tahun? Atau Cirita juga ngeliat ada tema lain lagi nih yang market sebenarnya belum sadar ini akan bakal meledak ke depannya. Kalau aku lihat ya emas memang udah berjalan ya. Mungkin memang tapi yang Indonesia itu harga emas rally-nya dari tahun lalu tuh cuma 2.000 sekian dan awal tahun sampai sekarang kan rally-nya kencang banget sampai 3.500 kan all time high. Tapi saham emasnya sebenarnya naik, cuman belum yang memberikan kayak return yang tinggi banget sebenarnya kalau dibanding kenaikan harga harga komoditi emasnya ya. Mungkin itu masih bisa, tapi emas ini sangat erat kaitannya dengan ketidakpastian geopolitik ya. Dan dia kan kalau emasnya naik, sahamnya naik. Kalau emasnya lagi adem nih, kayak kemarin lagi damai, koreksi. Terus pada bilang, ini kayak emas sudahan deh. Tapi kan sebenarnya kebutuhan emas dari bank sentral kan tetap masih ada ya. Karena proses dedolarisasi itu kan membuat kebutuhan emas itu masih. Jadi mungkin emas masih, tapi sebenarnya menurut aku sih udah setengah-setengah jalan nih ya. Tapi mungkin kita boleh perhatikan saham-saham BUMN ya. Tema BUMN malah tahun ini. Mungkin boleh menjadi salah satu daya tarik di tahun ini.
Kenapa? Mungkin kayak tadi Mas Wat juga ada mention tentang penambahan bobot di equity dari BPJS. Kemudian kita juga dengar Taspen juga udah mulai tap in ke market. Kemudian ada juga Danantara yang banyak sekali berita yang mengenai akan menjadi liquidity provider. Walaupun kita belum mendapatkan gambaran sepenuhnya mengenai liquidity providernya seperti apa. Nah, tapi kita lihat ya beberapa saham BUMN itu udah terbang lumayan tinggi. Kayak PTPP, saham-saham konstruksi yang memang akan diperbaikin gitu, akan direstrukturisasi. Kemudian ada Garuda yang berapa hari kita lihat ara itu sangat ini sih kayak surprise gitu kan. Dan PGO juga dalam waktu singkat dari mungkin sebulan atau 2 bulan harganya segini tinggi. Mungkin saham-saham BUMN dengan yang tertentu mungkin ada cerita juga itu bisa menjadi saham yang naiknya lumayan ya. Mungkin termasuk juga banking, sebenarnya banking BUMN kita masih lumayan terpuruk sih dibanding sebelumnya kan. Betul. Nah mungkin Dengan harga sekarang pun dividen yield sebenarnya masih gede ya di tahun depan ya Ci ya sebenarnya ya. Iya benar. Jadi mungkin menurut aku dengan ada katalis-katalis dari kayak Danantara, Taspen dan Jom Sostek mungkin itu akan memberi warna yang lebih meriah ya untuk saham-saham BUMN ya. Dan pastinya tetaplah saham konglomerasi tetap masih akan banyak cerita nih tahun ini nih. Kelihatannya masih yang kayak gitu. Jadi mungkin bukan per sektor, kelihatannya sektornya akan berotasi terus nih. Betul. Ya nggak ada yang Jadi bottom up ya Ci, yang saham-sahamnya langsung malah kita lihat langsung iya. Ci, tadi kan kita bilang bahwa temanya saham BUMN. Iya. Ya. Kan kalau misalnya BPJS, Taspen atau institusi lokal seperti nama-nama tadi, kalau beli pasti saham BUMN dulu, yang neracanya kuat, yang rajin bagian dividen. Berarti itu tema BUMN-nya ada yang ke arah sana. Ada potensi. Betul. Dan itu sangat mungkin sekali ke arah sana Ci. Karena dengan naik ke saham saat ini. Benar. Tapi tadi cerita juga bilang ada juga kayak PTPP, Garuda. Itu adalah saham-saham BUMN yang potensi akan mendapatkan restrukturisasi. Iya, akan dibenahin. Betul. Yang kalau konstruksi kan emang mau di merge biar lebih sehat, baru nanti mungkin ada penyuntikan dana segala macam. Jadi menurut cerita temanya untuk BUMN bisa kebagi dua berarti Ci ya? Ya mungkin BUMN yang secara valuasinya menarik, yang secara valuasinya udah terkoreksi dalam, punya potensi growth yang juga menarik, itu harusnya akan jadi daya tarik untuk masuk, untuk berinvest ya. Apalagi dengan market cap yang besar-besar biasanya. Dan kalau yang satu lagi kan yang memang market cap lebih kecil tapi punya restrukturisasi, punya story kayak turnaround story. Nah itu yang akan menarik nantinya. Tadi juga cerita juga bilang kayak PGO kan jarang-jarang loh naik sekencang itu. Bahkan setelah IPO kan dia sempat malah turun dalam kan ya. Iya benar. Ini juga mungkin ada kaitannya nggak sih Ci? Maksudnya dengan Danantara kan bilang kan mereka akan invest di betul. Iya benar. Kan kalau misalnya balik lagi, kalau BPJS, Taspen dan yang lainnya fokus ke BUMN, Danantara juga dong harusnya mereka mau invest ke 9 sektor, pasti BUMN dulu yang diuntungkan kan? Iya, karena mereka paling memahami kan. Betul, berarti kalau misalnya gitu tema BUMN berarti cukup kuat ya Ci untuk dari sekarang sampai akhir tahun ya. Kelihatannya akan menarik dan memang banyak BUMN yang kayak kita bilang udah turunnya gitu murah gitu, udah turun jauh, jadi mungkin mereka juga ngelihat wah ini ada potensi nih BUMN ini udah ada profit yang makin membaik, improving. Jadi buat mereka ya mendingan daripada invest keluar, aku invest ke perusahaan sendiri juga kan hitungannya masih owned by government Indonesia kan. Oke. Kita sekarang pindah Ci. Jadi kan waktu cerita ngejelasin masalah Konglostok, kita bilang mengenai masalah masih banyak nih potensi corporate action yang memang sudah dia stated di media-media. Jadi ini bukan rumor dan memang sudah ada ceritanya. Tapi kebanyakan my friends akan melihat bahwa saham-saham yang melakukan corporate action ini kan bisa jadi lagi rugi atau valuasi juga mahal. Meskipun kita tahu bahwa saham-saham yang melakukan corporate action dia cenderung menjadi outliers. Ketika indeksnya jelek dia bisa aja diem. Ketika indeksnya naik dia juga bisa aja diem. Tapi ketika ceritanya itu kuat dia bisa naik luar biasa mengikuti corporate action. Benar. Corporate actionnya bisa dia merger, dia akuisisi, right issue dan yang lainnya lah. Pertanyaan saya simpel Ci. Kan kita lihat nih ya beberapa sekarang udah mulai banyak lah ya kayak TPI, CDI-nya mau IPO. Itu udah masuk media loh. Betul. Terus juga kayak saya ngeliat kayak grup Bakri juga kan kayak Bumi mau kuasi reorganisasi. Iya benar. Terus juga banyak lagi lah yang lain. Pertanyaan saya simpel Ci.
buat my friends yang masih bingung, kan, aduh kalau saya beli takutnya ntar turun. Kalau saya beli ini perusahaannya sehat apa enggak? Sebenarnya ketika kita membeli saham-saham yang mau melakukan corporate action, kita tuh fokusnya kemana? Apakah kita baca dulu kah laporan keuangan dia bertahun-tahun ke belakang, ngertiin bisnisnya, atau kita fokus dengan cerita dia yang lagi berjalan? Atau mungkin cerita punya perspektif lain dengan keadaan ini? Kalau untuk mungkin kalau lihat emiten-emiten yang sedang ada corporate action, biasanya kalau memang masih harganya masih di awal-awal, itu lebih menarik untuk diinvest. Kecuali harga udah tinggi nih, misalnya mungkin bisa kita kasih contoh saham yang kemarin bilang mau stock split, kan open gap up kan. Ternyata abis berita itu malah turun. Jadi lebih baik beli sebelum terjadi atau berita konfirmasi sih. Jadi aku lebih suka buy on rumor sebenarnya. Oke, berarti lihat technicalnya Ci ya. Ya, teknikal akan sangat membantu sekali dalam memilah atau melihat bahwa ini saham kayaknya mau jalan. Itu biasa kelihatan banget sih. Oke, berarti tahap awal secara teknikal mulai ada momentum, tiba-tiba dia naik kencang dengan volume yang besar. Benar. Meskipun pada saat itu belum ada ceritanya mungkin ya. Benar, belum ada story. Betul, ketika dia mulai naik lumayan, biasanya kan cerita mulai kayak beredar kan. Ini katanya ini begini, katanya ini begini. Selama belum dikonfirmasi sama si emiten, seharusnya masih ada upside ya Ci ya. Biasanya begitu. Gitu ya. Tapi ketika nanti emiten udah bilang, ya benar kita mau ini, nah biasanya tuh udah mulai. Kadang-kadang bisa terjadi sell on news, kadang-kadang. Tapi biasanya setelah sell on news, biasa kan gini, ada yang beli buy on rumor, news keluar mereka profit taking. Biasa kan habis itu turun kan, throwback katanya Mas Satriawan. Nah, kalau udah throwback, kalau dia bertahan biasa aku beli lagi. Karena biasa ada second wave, kadang-kadang kayak gituan. Ada wave berikutnya, karena kan berita pertama, contoh misalnya dia mau IPO, berita pertama mereka, gini deh, kita kasih contoh saham Petro yang zaman dulu, yang tahun lalu stock split, waktu berita sempat naik, habis itu turun, terus stabil lama, terus baru tiba-tiba di jalan lagi. Karena biasanya habis ada satu corporate action, kadang-kadang mereka ada disusul corporate action lain, apalagi namanya konglomerasi itu kan mereka kecenderungan suka akuisisi lah, merger lah, banyak sekali yang akan mereka lakukan. Jadi emang beli based on story dulu, kemudian kalau ada news keluar ya kita kadang-kadang merealisasikan profit kita sebagian atau semua balik lagi ke modal kita ya. Kalau modal kita murah banget sih kadang aku hold sih. Kalau modal murah banget. Karena turunnya juga gak kerasa ya Ci ya. Meskipun double digit juga kan modal di bawah banget. Iya, di bawah banget. Dan kita kan tahu, misalnya contoh mau stock split, ya udah habis split biasanya kan jalan lagi gitu. Tapi pasti kita akan kawal dengan teknikal. Kalau teknikalnya kelihatannya udah nggak bagus secara teknikal, banyak terjadi sell di ringan volume yang tinggi dan chartnya udah membentuk pattern tertentu yang memang memberikan sinyal bearish, ya udah kita udah harus exit dulu. Berarti sebenarnya potensi corporate action ini di tahun ini kan kalau kita baca dari berita banyak banget ya Ci. Iya benar. Buat emiten yang memang belum ada berita apapun, tiba-tiba teknikal ada pergerakan yang misterius, ya, yang dengan volume yang besar. Selama masih on track, ya nggak apa-apa. Benar. Kalau sampai nanti ada ceritanya, katanya, kan biasanya kayak gitu tuh, katanya, rumornya apa segala macam, mau corporate action nih, selama belum ada statement dari manajemen, seharusnya upside masih ada. Biasa begitu. Ketika nanti manajemen bilang, ya kita mau melakukan corporate action A, B, C segala macam. Dia mengalami penurunan, kalau modalnya jauh di bawah, ya bisa jadi tahan-tahan aja Ci. Sementara kalau chartnya masih oke gitu, masa turunnya di level-level yang memang kita masih cenderung ini masih bisa naik. Dia cuman kayak mungkin nutup gap lah, atau dia memang naik terlalu kenceng, ada yang FOMO, kemudian ada yang jualan lagi, itu kita masih nahan. Soalnya memang udah kelihatan kayak distribusi banget ya. Turun gede berhari-hari, volume yang terus meningkat, berarti itu udah tanda-tanda yang kurang baik ya. Berarti saya bisa simpulin gini Ci ya. Berarti dengan penggabungan dengan technical untuk corporate action ini, kita bisa deteksi di awal menggunakan technical. Chartnya kasih tahu apa, rumor sampai ada statement resmi. Ketika nanti teknikalnya berubah arah, udah mulai nggak kondusif, ya udah jual. Buang, iya. Mungkin contoh nih ya, salah satu bank yang rumornya tuh akan diakuisisi bertahun-tahun. Kemarin itu kan sempet kan naik kenceng banget. Ini kayak 12-an tahun. Makanya, jadi udahlah kita trade pakai technical. Kita, ini kayaknya ada akumulasi kan. Biasa
loh kok ini harganya naik, volumenya naik, terus dia nge-break, wah ini kayaknya ada, oh jadi nih kayaknya. Terus tiba-tiba di harga tertentu yang memang harusnya itu melanjutkan kenaikan nih teknikalnya, kok ini kayak ada yang jualan gitu, ada yang jualan terus aku mau dikasih terus, wah ini kemungkinan nih alot nih, kemungkinan bisa kagak jadi nih. Bener aja begitu besok tiba-tiba dia turun jauh, ini bener konfirmasi ketunda lagi, harga nggak adil. Nah itu kadang kita juga masih cepet sih mengidentifikasi. Biasanya aku kelihatan sih kalau ada yang nimpukin terus ada yang beli. Berat naiknya sih iya, ya. di certain area itu yang secara teknikal harusnya break ke atas lanjut, ini dia dikasih terus gitu. Berarti kan ada yang jualan level-level itu. Berarti Seakan-akan gambarnya bagus tapi ada yang jualan jadi iya. Itu banyak loh kejadiannya. Ini maksudnya emang bener ya, kalau yang untuk case yang ini emang udah belasan tahun dan tapi emang setiap tahun tuh selalu worse ya. Bener dan beli saham dia tuh jangan lagi rame. Unless kita memang mau trading ya short term. Kalau lagi adem-adem, lagi nggak ada yang mention, sahamnya lagi di bawah itu biasa beli. Nanti kalau udah rally muncul lagi berita itu ya udah TP lumayan biasa beggar dapet. Iya benar. Setuju Ci. Kita pindah ke cerita dividen. Karena kalau misalnya kita lihat pasti juga banyak my friends di sini yang dia belajar atau mengikuti atau mungkin sedang menerapkan strategi menggunakan perusahaan yang rajin bagian dividen, Ci. Iya. Oke. Kan dividen ini kan selalu kita ada kubu yang saya invest jangka panjang. Kan ada sosok-sosok tertentu yang memang jangka panjang dividen, setelah diinvestasiin lagi dividennya. Tapi kebanyakan dari orang boro-boro Ci nyimpen setahun gitu ya. Seminggu aja kalau tiba-tiba kejadian kayak 8 April juga pasti udah jantungan kan. Jadi mungkin dividen ini bukan suatu hal yang bisa ditahan jangka panjang. Tapi kan dividen ini kan selalu ngasihin kan. Kapan dia mau rupsnya disetujuinnya, kapan ada kumnya, X-nya. Nah cerita sendiri adalah tipikal orang yang saya juga kok beli buat dividen 10 tahun ke depan. Atau menggunakan momentum. Aku lebih suka pakai momentum. Kalau kita nge-hold terus ya mungkin aku bukan tipikal value investor yang bisa nunggu lama gitu. Karena kan kita depan monitor ya kayak aduh ini kelihatan depan mata ini ada yang mau naik. Masa kayak kita diem aja masih nungguin saham yang sama. Mungkin di akun yang buat invest bisa. Memang kita tujukan buat investasi misalnya buat anak sekolah deh buat apa. Tapi aku gak bisa sih tetap sih kayak aduh kayak tetap main momentum ya misalnya contoh ada saham BUMN yang potentially akan bagi dividen 100% misalnya. Biasanya kita udah dengar selentingan dan teknikalnya biasanya udah mulai kebentuk. Nah itu kita udah mulai beli. Nah nanti kalau dekat-dekat rups, ternyata nggak sesuai harapan ataupun dia ternyata benar, biasa aku take profit. Kalau news dulu, nanti kan kalau udah normalize, udah stabil, kalau harganya terkoreksinya misalnya lumayan, biasa aku buyback. Nah kita tunggu pas kum dividen baru take profit lagi. Jadi bisa ya beberapa kali trading sih. Jadi berarti cerita lebih ke arah tipikal yang momentum ya. Jadi kalau misalnya emiten tersebut, misalnya contoh, kan juga masih ada beberapa perusahaan BUMN yang belum declare kan ya. Makanya dividennya. Juni. Ya Juni kan. Sekarang udah bulan Mei, berarti kan jangka waktunya singkat kan ya. Jadi kita bisa nih akumulasi dari sekarang dengan cerita potensi bisa jadi dividennya lebih gede dari tahun lalu gitu misalnya. Sesuai rumor gitu kan. Tapi harus diiringi juga chartnya harus bagus kan. Harus menarik. Kalau misalnya rumornya kayak begini tapi chartnya jelek jangan. Iya berarti kan takutnya hanya rumor gitu yang kita nggak bisa pastikan nih. Biasa emang kedengaran, maksudnya kadang-kadang market itu udah ada kayak bocoran, jadi kadang-kadang dari technical tuh kedeteksi gitu. Ini harganya higher loh. Contoh mungkin yang kita lihat emiten Antam kan. Oh iya, betul. Cepet banget dia harga udah 3.000 lebih. Padahal dulu kan dia sangat lama banget. Iya, lemot kan. Jadi ya kadang-kadang itu terindikasi sih kayak gitu. Oke. Jadi pas nanti menjelang RUPS, manajemen bilang oke, benar rupsnya sekian, kalau udah sesuai ya berarti sudah price in. Iya. Jual aja gitu aja. Iya, kadang-kadang udah expected kan. Betul. Berarti cerita bukan tipikal yang nunggu sampai kum dividen sampai exit, nggak ada ya? Biasanya jarang sih. Malah, Ci, ya? Iya, biasanya jarang. Biasa aku akan cari peluang ke saham lain yang belum naik. Jadi kita bisa manfaatkan kita punya modal untuk puterin lagi ke tempat lain yang upside-nya jauh lebih besar. Tapi kalau klien ya kalau mereka nyaman, mereka mau hold nggak masalah. Banyak kok klien aku yang tunggu dividen karena mereka suka gitu loh.
Suka ada klien yang tipikalnya ngumpulin dividen. Nanti dia investing lagi gitu, Ci? Iya. Oke. Ya, pokoknya kalau giliran nanti mau tahun pajak, paling tebel laporan dividennya paling banyak. Seneng dia. Ada yang model kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya masalah dividen ini balik lagi ke my friends ya berarti, Ci, Iya, ya? benar, balik lagi. Kalau seandainya emang tipikalnya emang jangka panjang, terus juga ya seperti cerita bilang, memang penggunaannya masih lama banget. Iya. Dan memang nyaman, ya silakan. Dan mungkin balik lagi ke satu, risk profile, kedua kemampuan dia untuk memantau market. Kadang-kadang banyak kan yang orang kerja, yang atau banyak keluar, itu kan susah untuk membeli saham-saham yang volatilitas tinggi ya. Jadi mungkin lebih baik beli saham yang high dividend. Jadi mereka beli terus simpen, dividennya keluar, nanti ya lebih tenang aja gitu, lebih cocok lah untuk yang. Tapi kalau orang yang suka mantau depan market, pasti akan lebih menarik untuk pindah swing ke tempat lain gitu. Oke, itu my friends ya untuk strategi dividen. Nah, mungkin ini salah satu pertanyaan yang banyak orang pengen dengar juga, Ci, jawaban dari Cirita. Dan saya juga penasaran. Ada statement bahwa kalau retail udah masuk, wah, sahamnya pasti turun tuh, gitu kan. Soalnya retail udah banyak. Iya. Terus suka orang banyak yang screen capture, lihat nih, sebelumnya pemilik sahamnya cuma 10.000, sekarang udah 20.000 gitu, misalnya kayak gitu, Ci. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya retail udah buang-buang barang, retail udah nggak banyak di sana, bisa jadi sahamnya sudah murah. Karena retail udah nggak ada yang ngebahas lagi dan udah anti lah sama saham tersebut. Menurut Cirita, apakah statement ini masuk akal? Atau mungkin, selama ada big fund, mau retailnya 1 juta, kayak 2 juta tetap akan gerak itu saham. Menurut Cirita gimana? Ya itu bisa iya, bisa enggak. Kadang-kadang memang kita bisa deteksi retail, mungkin seperti kemarin ada saham banking yang turun drastis kemudian dikumpulin. Nah itu mungkin bisa, tapi bukan berarti saham itu jelek juga sebenarnya. Mungkin ya momentum aja udah lagi kurang bagus untuk kondisi makro. Jadi biasanya banyaklah asing buangan, retail lihat murah, retail beli. Nah ada juga memang beberapa saham yang disukain oleh retail yang memang grup-grup tertentu. Tapi kalau menurut aku, kalau ada yang ngomong 1-2 sih kadang-kadang masih belum pasti ini akan selesai gitu. Kadang-kadang masih rally terus, rally-nya lumayan jauh. Nah tapi kadang aku misal ke coffee shop, terus kita makan nih, ternyata sebelah aku nih ngomongin saham yang sama nih, depan juga loh kok bisa ngobrol. Nah itu biasanya aku suka, wah ini kayak banyak banget nih, semua orang udah ngomongin saham yang sama nih. Itu biasanya memang lebih baik kurangin posisi dulu deh kalau kayak gitu. Itu sering sekali memang. Jadi ya kadang lihat situasi kondisi, lihat sahamnya juga. Kalau misalnya saham big cap kan agak susah untuk 1-2 pihak mengendalikan ya, atau membuat pergerakan yang bikin FOMO retail. Tapi kalau saham-saham yang tipis, yang kering ya, kalau retail banyak memegang, terutama saham-saham lapis 2, lapis 3 ya, mungkin ya itu lebih baik kita out kalau yang kayak gitu. Dilihat sikon. Berarti kalau untuk saham-saham yang blue chips, yang big caps, statement ini ya bisa jadi cocok, bisa jadi enggak ya, Ci? Iya benar. Karena kalau misalnya memang big fund yang masuk, mau retailnya 1 juta pun ya pasti gerak-gerak aja dia. Pasti akan rebound. Ya itu yang pertama. Tapi mungkin kalau saham yang second atau third liners, market cap-nya cenderung lebih kecil, benar. Likuiditasnya juga kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, itu akan lebih rentan dengan keadaan itu ya. Dan tadi saya setuju banget sih sama cerita. Kalau yang tadinya orang-orang di sekitar kita nggak pernah ngomongin saham, tiba-tiba ngomongin, apalagi mereka confidence banget, nah itu justru harus mulai jaga risk ya. Risk kita udah kurangin dulu. Oke, Ci, ini pertanyaan saya terakhir, Ci. Iya. Sekarang buat my friends yang nonton, saya yakin banget pasti ada yang merasa seperti ini, Ci. ISG rebound, Konglo Stock mulai naik, yang corporate action juga naik-naik, banks juga naik. Loh kok portfolio saya masih merah? Ini apa yang harus saya lakukan? Dan kira-kira dengan keadaan saat ini, apakah saya harus evaluasi strategi saya, atau emang ya udah diemin aja? Menurut cerita harus gimana? Memang portofolio itu harus kita evaluasi secara berkala ya, untuk memantau apakah kita nih invest selama ini udah cuan apa enggak nih. Jangan kita invest tapi
cuannya gitu-gitu aja. Berarti kan ada yang salah nih dengan pemilihan saham atau dengan cara trading kita. Nah, kalau kayak gitu kita evaluasi apa nih saham yang di portofolio kita yang nggak berkembang atau yang masih minus. Nah, kalau kita misal minus, wah ini kayaknya udah sekian lama nggak naik-naik. Kalau memang kalau bisa sih, kalau aku kadang suka namanya switching ya, tuker. Kalau bisa hoki menemukan saham yang harganya mirip, tapi yang baru ini potensi akan naik karena ada beberapa rumor-rumor. Nah, biasa aku cut yang lama walaupun tuh terkoreksi dalam atau rugi dalam, tapi aku punya saham baru ini kelihatannya harganya mirip nih, misalnya sama-sama 500. Ini satu 500 aku cut loss, misal modal aku dulu 1.000 nih. Aku cut gope kan hilang setengahnya ya. Tapi ini ada saham yang gope, katanya ada rumor mau akuisisi, mau bla 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 ya. Berarti kan ada story, ada perubahan fundamental di sini. Ya udah aku tuker. Oh, oke. Kalau syukur-syukur harganya sama. Jadi kan nggak terlalu rugi ya. Anggap aja kita ganti baju gitu. Kalau hari ini pakai baju ini, besok ganti baju yang lain. Tapi kalau ternyata harganya nggak menemukan harga yang persis sama, kalau ada yang lain yang lebih potensi lebih cuan, ya udah kita tukar. Memang kadang-kadang itu bisa menolong portofolio sih. Yang pasti jangan panik sama jangan FOMO juga ya, jangan kayak aduh ini kayak turun banyak nih harus jualan. Lihat dulu lah, tenang dulu. Kayak kemarin contoh kayak tanggal 8, Iya, itu kan pasti kebakaran banget kan. Kita kalau ngeliat porto aja semua kebakaran, kalau kita panik pada saat itu, Buang semua kita pasti. cut itu nangis ya, nangis. Karena turunnya tuh dalam banget. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kalau kemarin kan tanggal 8 kayak kondisi yang Spesial aja. iya, kalau kayak gitu biasa aku nggak akan melakukan evaluasi terhadap portofolio. Karena itu terjadi di semua negara ya. Jadi Betul. udahlah, itu kita biar tenang dulu, stabil baru kita bisa mantau. Berarti untuk my friend sekarang yang saat ini mungkin masih merasa portfolionya belum perform gitu ya. Satu, dievaluasi itu harus ya Ci ya. Iya, Jadi benar. coba cari kira-kira saham apa yang di portfolio yang menjadi pemberat. Benar. Yang memang nggak perform. Iya. Bisa di switching meskipun udah lossnya dalam skala yang besar. Mhm. Karena sebenarnya kalau saya ambil tadi yang Cita bilang, ketika kita cut, kita pindahkan ke nama yang baru, Iya. yang punya potensi lebih bagus. Benar. Biasanya itu secara psikologis kita lebih Iya. pede gitu jadinya Benar. ya. Apalagi kalau yang habis kita switch sahamnya juga naik gitu. Itu lebih Iya. nambah keyakinan berarti kan? Iya, waktu itu ada klien aku juga beli salah satu saham terus turun jauh. Akhirannya, ini kayak kita tuker saham lain aja deh, saham grup B yang lagi akan potensi diakuisisi oleh salah satu konglo. Ya udah kita tuker harga 70 something. Nah kemarin waktu naik 160 aku TP. Oh. Jadi kan bisa mengembalikan kerugian dia waktu itu gitu loh. Tapi emang ya balik lagi orangnya atau my friends-nya harus memang udah siap dulu nih dengan konsekuensi misalnya salah pilih atau gimana. Ya memang kita udah harus melakukan riset kita sendiri ya. Memang yakin nih akan ada story ini akan terjadi walaupun lama gitu. Dan satu lagi tadi yang saya note dari pernyataan cerita. Kalau misalnya pas portfolio itu merah, kita juga harus melihat bahwa kenapa itu merah. Kalau seandainya memang turunnya itu karena ada event-event tertentu, yang jatuhnya itu kayak special event lah, kayak tanggal 8 waktu itu, masalah tarif, terus kita libur panjang, akumulasi turun, itu jangan buru-buru langsung ngambil keputusan kan. Ya, benar. jadi ada baiknya kita diem dulu. Tapi kalau misalnya memang normal-normal kayak sekarang nggak perform, itulah baru kita evaluasi. Iya, berarti kan dengan market, misalnya contoh market yang udah 7.000 sekian, portofolio saya nggak bertumbuh gitu kan, berarti kan ada kesalahan sektor, ada kesalahan pemilihan saham, nah itu perlu kita evaluasi. Oke Ci, makasih banyak ya Ci ya untuk hari Sama-sama. ini. Cerita udah kasih banyak banget insight. Ekspektasi dari kita adalah buat my friends yang nonton, pasti ada yang ngerasa, oh iya itu tuh saya tuh, yang itu tuh. Atau mungkin lagi mau coba mendalami kira-kira strategi apa yang cocok. Tadi kalau saya boleh bilang banyak banget insight dari cerita. Makasih Ci atas waktunya. Dan untuk my friends, semoga dengan episode kali ini my friends bisa lebih tercerahkan. Jadi nggak perlu takut ya, marketnya naik kencang, ya kita bisa optimalin gimana caranya biar lebih kencang portfolionya. Kalau marketnya turun, kita harus bisa tadi tuh yang seperti Cirta bilang. Jangan panik sama tenang. Jangan panik dan tenang dan evaluasi lagi portfolionya. Nggak usah takut kalau tiba-tiba emang turun drastis karena emang marketnya ya sudah nggak ada isu. Jadi my friends kedepannya bisa lebih optimal lah portfolionya. Oke, cukup dulu untuk Tiger Talk untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.